Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Setiawati. Saya peserta program beasiswa mandiri BIMBA AIUEO. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas video yang pertama. Soal yang nomor 1, apa yang Anda pahami tentang kata BIMBA dan dasar pemikiran dari lahirnya kata BIMBA? Makna dari kata BIMBA yaitu B itu bimbingan, M-nya minat, B-nya baca dan belajar, A-nya anak. Kenapa dalam kata BIMBA tidak ditulis huruf kapital semua? Karena pada bahasa Indonesia, pada pemenggalan suku kata, apabila ditulis huruf kapital semua, maka menjadi BIM dan BA, di mana yang artinya itu pembimbingan baca yang berorientasi pada hasil, bukan proses. Sedangkan di BIMBA itu B-nya kecil, M, BA-nya besar, huruf kapital, yang berarti bimbingan minat belajar dan minat baca anak yang berorientasi pada proses. Jadi bukan pada hasilnya. Nah, di sini kata BIMBA M-nya warna merah yang berarti minat. Jadi di BIMBA itu kita berfokus untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Jadi definisi atau makna dari kata BIMBA yaitu sebuah proses membimbing minat belajar pada anak yang bertujuan agar anak memiliki karakter minat belajar sejak dini. Nah, sedangkan dasar pemikiran lahirnya kata BIMBA yaitu tujuan hidup manusia, yaitu bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan ada 3 kuncinya, yaitu yang pertama beriman, yang kedua berbuat baik, dan yang ketiga adalah belajar. Karena di BIMBA itu dunia pendidikan, maka kita bisa mencapai kebahagiaan dengan cara belajar. Untuk menjadi seorang pembelajar, maka kita harus menumbuhkan karakter minat belajar sejak usia dini dengan cara berparadigma BIMBA yang berfokus pada cara pandang menumbuhkan minat belajar. Nah, untuk menumbuhkan minat belajar, kita bisa menggunakan metode BIMBA, yaitu dengan cara dalam proses belajarnya harus fun learning atau menyenangkan, small step system bertahap, dan individual system. Kemudian yang nomor 2, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang Anda pahami. Konsep kebahagiaan, arti dari bahagia sendiri yaitu perasaan atau keadaan senang, nyaman, damai, tentram, dan bebas dari segala yang menyusahkan dan menjalankan sesuatu secara ikhlas tanpa adanya paksaan maupun beban. Nah, siapa yang harus bahagia? Yang harus bahagia adalah setiap manusia. Kenapa kita harus bahagia? Karena bahagia adalah tujuan hidup manusia. Nah, kapan kita harus bahagia? Kita harus bahagia secepatnya dan selama-lamanya. Bagaimana caranya kita bisa bahagia? Yaitu dengan cara menerapkan kunci utama bahagia, yaitu tadi beriman, berbuat baik, dan belajar. Apakah kita akan bahagia jika hanya mengerjakan satu kunci kebahagiaan? Kita tetap bisa merasakan bahagia, karena dengan belajar kita akan merasa nyaman dan tidak mudah stres serta terhindar dari kesengsaraan. Jika kita belajar dan berbuat baik, kadar kebahagiaan kita mencapai 90%. Nah, sedangkan jika kita bisa sampai meyakini sifat-sifat Tuhan atau beriman, maka kadar kebahagiaan kita meningkat sampai 99%. Jadi kadar kebahagiaannya saja yang berbeda-beda. Sedangkan konsep belajar atau pembelajar yaitu belajar sendiri artinya kegiatan menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi seorang pembelajar tidak harus punya ilmu terlebih dahulu, tapi seorang pembelajar harus memiliki kesadaran memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita ingin mencapai kebahagiaan, maka kita harus belajar agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia. Siapa yang wajib belajar? Yang wajib belajar adalah orang dewasa, karena orang dewasa bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yaitu mendapatkan bermain dan mendapatkan pendidikan. Nah, apa yang dipelajari? Kita bisa belajar dari seluruh hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana proses cara belajar?
cara proses belajar yaitu dengan cara membaca, mendengar, melihat, merasakan, dan berdiskusi. Nah, sedangkan 7 tahapan belajar sendiri di BIMBA yaitu yang pertama tahu, yang kedua paham, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisa, yang kelima sintesa, keenam evaluasi, dan yang terakhir adalah sosialisasi. Nah, manfaat belajar sendiri yaitu yang pertama memenuhi hak anak, di mana hak anak tadi yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, manfaat dari belajar yaitu menjadi pribadi yang mau memperbaiki diri. Dengan belajar kita akan selalu memperbaiki diri setiap harinya. Nah, yang ketiga adalah bahagia yang berdampak sukses. Dengan cara belajar maka kita akan semakin dekat dengan kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu adalah tujuan dari hidup kita. Nomor 3, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar BIMBA. Yang pertama, yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak BIMBA merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Nah, poin ayat nilai dasar BIMBA yang pertama ini, poin utamanya yaitu kata BIMBA dan fun learning, di mana di BIMBA sendiri proses belajarnya harus selalu menyenangkan. Yang kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Di sini nilai dasar yang kedua, poin utamanya yaitu anak adalah anugerah. Nah, anak di sini sebagai anugerah, maka orang dewasa bertanggung jawab memberikan pendidikan berbasis cinta dan kasih sayang seutuhnya. Nilai dasar yang ketiga yaitu bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Di sini poin utamanya yaitu fun learning sepanjang masa, yaitu artinya saat kita membimbakan anak harus sepenuhnya menyenangkan dan kita harus belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang keempat, bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individu atau individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning. Di sini untuk nilai dasar yang keempat, poin utamanya yaitu small step system dan individual system, yaitu agar proses belajar fun learning atau menyenangkan, maka motivator harus wajib small step system dan individual system. Yang kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak BIMBA merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Poin utamanya di sini yaitu BIMBA adalah hak anak dan kewajiban orang dewasa. Orang dewasa di sini berjanji untuk membimbakan setiap anak, yaitu memberikan hak anak dengan yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan. Nilai dasar yang keenam, bahwa setiap anggota komunitas BIMBA senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Di sini nilai dasar yang keenam, poin utamanya yaitu komunitas BIMBA senang belajar mandiri sepanjang hayat, di mana kita menjadi seorang pembelajar, yaitu orang yang suka memperbaiki diri, yang suka belajar sepanjang hayat yang kita terapkan ke diri kita sendiri. Kemudian yang ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas BIMBA senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, setelah ilmu kebimbaan ini sudah kita terapkan ke diri kita sendiri, maka kita wajib mensosialisasikan atau berbagi ilmu kebimbaan ini kepada orang lain, misalnya keluarga, masyarakat. Nah, demikian jawaban dari saya mengenai tugas video yang pertama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.